Selamat pagi, nama saya Alif Putra dari kelompok 7 Gizi dan hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan gizi dengan kecerdasan. Kita akan membahas subbab 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama itu situasi dan kondisi gizi pada saat ini. Nah, di Indonesia pada akhir Orde Baru pada tahun 1998, 6,8% laki-laki dan 10,5% perempuan itu mengalami obesitas pada kelompok umur 18 tahun sampai 40 tahun dan mengalami puncak pada kelompok usia 40 sampai 49 tahun yaitu 23 sampai 30,4% pada laki-laki dan 43% pada wanita. Nah, prevalensi kelebihan berat badan pada kota besar lebih tinggi daripada daerah lainnya. Nah, berdasarkan data prevalensi balita stunting dari WHO, Indonesia tuh termasuk dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Dengan rata-rata prevalensi balita stunting dari tahun 2005 sampai 2017 36,4%. Nah, di dunia, WHO mengeluarkan laporan tentang nutrisi dunia pada tahun 2018. Nah, dilaporkan bahwa malnutrisi di dunia itu 29,7% atau sekitar 200 juta anak, yaitu 150 juta anak stunting dan 50 juta dengan kondisi nutrisi yang buruk. Dilaporkan juga bahwa sekitar 5,6% atau 38 juta anak mengalami kelebihan nutrisi dan berat badan. Nah, menurut WHO saat ini situasi gizi dunia itu menunjukkan dua kondisi yang ekstrim. Pada suatu sisi itu ada yang kelaparan, lalu pada sisi lainnya ada juga yang kelebihan berat badan, ada juga yang dietnya terlalu banyak kalori dan ada yang dietnya kurang kalori. Nah, penemuan laporan dalam Global Nutrition itu seperti ini. Dalam 5 tahun terakhir, terdapat penurunan angka anak yang mengalami stunting secara global, tetapi di Afrika malah meningkat. Nah, beberapa negara itu berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi setidaknya target nutrisi untuk tahun 2025 yang diadopsi secara global, tapi sebagian besar negara itu di luar jalur dan tidak membuat kemajuan pada rangkaian. Nah, pada tingkat global, kemajuan dalam mengatasi kekurangan berat badan dan anemia dalam kalangan perempuan terjadi dengan lambat, sementara kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan orang dewasa meningkat, dengan kalangan wanita lebih buruk dibandingkan pria. Berbagai bentuk kekurangan gizi terus bertambah satu sama lain dan menjadi lebih kompleks, didukung dengan analisis baru. Lalu, krisis di seluruh dunia juga menghambat secara signifikan penanganan malnutrisi dan kekurangan gizi seperti perang dan sebagainya. Nah, sekarang untuk sebab selanjutnya, 3 bagian utama otak dan fungsinya. Jadi itu otak itu terbagi menjadi 3. Otak besar, otak kecil, dan otak-otak. Besar, otak besar atau cerebrum itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama dari yang paling depan tuh lobus frontalis. Jadi dia itu yang berfungsi untuk mengatur kegiatan motorik secara sadar, kemampuan berbicara, berpikir, dan emosi. Lalu kita ke belakang di tengah yaitu lobus parietalis. Itu lobus parietal berfungsi sebagai pusat sensorik, jadi dia menerima rangsangan. Lalu ke belakang ada lobus occipitalis. Dia berfungsi sebagai pusat penglihatan. Lalu kita ke bawah ke lobus temporalis. Lobus temporalis itu berfungsi sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Lalu yang kedua adalah cerebellum atau otak kecil. Jadi otak kecil itu bagian sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama untuk mengendalikan pergerakan, keseimbangan tubuh, membantu belajar, kemampuan motorik dan sebagainya. Nah, otak kecil itu terdiri dari dua jenis jaringan. Yang pertama itu materia buah-buah atau gray matter, yaitu komponen utama dalam sistem saraf pusat yang mengandung badan sel saraf sel glia dan pembuluh kapiler. Gray matter itu sebagai pusat analisis informasi. Lalu yang kedua adalah white matter atau materi putih, yaitu komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson bermielin. Nah, fungsi dari white matter ini itu menghubungkan pusat-pusat informasi yang didapatkan oleh otak. Jadi gray matter itu berhubungan dengan analisis dan pemahaman, sementara white matter tuh lebih dengan koneksi dan hubungan. Lalu yang ketiga adalah batang otak atau brainstem. Batang otak tuh sikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya tuh stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Nah, brainstem ini terdiri dari 3 struktur utama: otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Nah, otak tengah itu
Penghubung di antara otak depan dan otak belakang. Tempat berkembangnya lobus optikus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur bola mata, dan refleks akomodasi mata. Nah, selanjutnya itu adalah pons. Pons letaknya di antara otak tengah serta medula oblongata. Pons kurang lebih ukurannya sekitar 2,5 cm. Pons ini berfungsi sebagai pusat pada 4 saraf kranial utama. Lalu ada medula oblongata, organ yang dapat menghantarkan sinyal-sinyal dari otak sebelum disampaikan ke saraf tulang belakang untuk dibagikan seluruh tubuh. Nah, kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu dampak kurang gizi pada pertumbuhan otak. Nah, yang diamati AIDA pada tahun 2007 adalah anak-anak yang kekurangan gizi itu memiliki beberapa masalah. Contohnya adalah disfungsi atensi dan impulsif, berarti mereka tidak dapat fokus dengan kuat. Berkurangnya ada kemampuan untuk beradaptasi dengan stres, kerentanan terhadap gangguan afektif seperti kecemasan, dan berkurangnya motivasi dan perilaku eksplorasi. Ini semua dapat menyebabkan gangguan kinerja pada sekolah, pekerjaan, perkembangan sosial, dan emosional. Lalu ada juga efek malnutrisi kalori atau energi protein pada perkembangan otak yang anak-anak yang malnutrisi. Nah, di antara anak-anak yang dilahirkan kecil untuk usia kehamilan, 12 studi longitudinal dilakukan, dan anak-anak dievaluasi pada usia 9-17 tahun. Nah, penelitian menunjukkan bahwa bayi yang kecil untuk usia kehamilan memiliki kognisi yang lebih buruk, serta kinerja sekolah lebih buruk dibandingkan dengan bayi dengan berat lahir normal. Nah, sebuah studi yang dilakukan di India pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan malnutrisi, 65,4% dari anak di bawah umur 5 tahun kekurangan berat badan kurang dari -2 standar deviasi, dengan 36,5% kurang dari -3 standar deviasi. Untuk stunting, 49,% di bawah -2 standar deviasi, dengan 23,7 kurang dari -3 standar deviasi. Pastinya dengan hasil tersebut pertumbuhan otak juga terhambat sehingga kesehatan anak turun. Nah, pertumbuhan organ tubuh mengikuti 4 pola: umum, neural, limfoid, serta reproduksi. Organ-organ yang mengikuti pola umum itu seperti tulang panjang, otot skeletal, sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, pembuluh darah, dan sebagainya. Nah, otak bayi yang baru dilahirkan telah mempunyai berat 25%, berat otak dewasa 70% berat otak dewasa pada umur 2 tahun, dan pada umur 10 tahun telah mencapai 95% berat otak dewasa. Nah, dampak kekurangan gizi pada pertumbuhan otak pada periode kritis organ vital manusia mulai dibentuk pada bulan trimester pertama kehamilan. Masa-masa itu disebut sebagai periode kritis tumbuh kembang janin. Nah, dampak negatif kurang gizi pada saat ini itu seperti kekurangan asam lemak esensial, omega 3 dan omega 6 yang menjadi kebutuhan sekitar 20% dari total kalori per hari. Nah, ini akan menyebabkan gangguan koordinasi gerak dan daya ingat. Akibat kurangnya protein, bayi-bayi yang lahir memiliki berat badan lebih rendah dan kualitas otaknya juga rendah serta fisiknya juga rendah. Nah, kekurangan gizi pada masa kehamilan kurang lebih sama akibat buruknya dengan kekurangan gizi pada masa laktasi atau menyusui. Akibatnya, bayi akan terhambat pertumbuhan dan kesehatannya. Berat otak dan ukuran sel otak selama dalam kandungan kekurangan zat gizi dan protein. Di samping itu, kekurangan zat gizi protein juga ada kaitannya dengan angka kematian bayi dan balita. Nah, anak balita membutuhkan kalori dan protein yang lebih besar dibanding orang dewasa. Oleh karena itu, jika kita kekurangan energi protein malnutrisi pada tahap ini akan menyebabkan pertumbuhan yang kurang dan angka kematian bayi yang meninggi. Nah, menurut suatu survei kesehatan rumah tangga Depkes pada tahun 1998 pada akhir Orde Baru, anak-anak yang kekurangan kalori protein jumlahnya mencapai 7 juta jiwa, dan hampir seperempatnya dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau gawat. Kondisi ini tentu akan menyebabkan suramnya masa depan bangsa.
Nah, pada anak-anak atau bayi yang kurang gizi, pertumbuhan jaringan otaknya terhambat. Padahal jaringan otak, volume otak dan sebagainya sangat ditentukan oleh makanan. Anak yang pertumbuhan jaringannya otaknya baik biasanya akan menjadi anak yang cerdas, apalagi jika ditunjang faktor genetik atau bawaan dari orang tuanya. Begitu juga dengan perkembangan fisiknya. Jaringan sel tubuh anak-anak lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan jaringan sel orang dewasa atau orang tua. Pertumbuhan jaringan otot dan jaringan organ dapat tumbuh dengan baik jika asupan makanan memenuhi syarat. Lalu sebab keempat adalah estimasi dampak masalah gizi terhadap inteligensi dan produktivitas. Nah, pertama, definisi dulu. Inteligensi itu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, logis, abstrak, runtun. Kecerdasan intelektual itu kemampuan manusia untuk menganalisis, menentukan hubungan sebab akibat, berpikir secara abstrak, menggunakan bahasa, memvisualisasikan atau menggambarkan sesuatu, dan memahaminya. Jadi kita dapat menentukan hubungan di antara variabel. Kita berpikir masalah-masalah abstrak, menggunakan bahasa tingkat tinggi, visualisasi ide-ide dan sebagainya. Lalu ada tes IQ, itu untuk mengukur kecerdasan intelektual. Dan ada beberapa cara yang digunakan psikologi untuk mengukur tes IQ seperti psikoanalisis, program neurologik, self-programming, forgiveness, dan hipnoterapi. Nah, tinggi rendahnya tingkat inteligensi anak itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi 3: genetik, gizi, dan lingkungan. Nah, kekurangan energi protein. Fakta membuktikan bahwa bayi yang memiliki KEP atau kekurangan energi protein memiliki ukuran besar otak 15-20% lebih kecil dibandingkan dengan bayi normal. Apabila terjadi gizi sejak dalam kandungan, defisit volume bisa mencapai 50%. Kekurangan yodium. Seorang anak yang memiliki gangguan akibat kekurangan yodium akan mengalami kehilangan kecerdasan sebesar 10-50 IQ point. Nah, gizi itu penting banget dalam proses tumbuh kembang sel-sel neuron otak untuk bekal kecerdasan bayi yang dilahirkan, karena neuron tuh pada dasarnya tuh terbuat dari asam lemak. Nah, asam lemak terdiri dari asam lemak esensial seperti omega 3, EPA, DHA, omega 6A, dan asam lemak non esensial omega 9. Nah, pada penelitian di Amerika pada tahun 1970 dan di Chile menurut Monkeberg 1968, temuan menunjukkan depresi dalam fungsi intelektual pada tahun-tahun prasekolah pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi selama tahun pertama kehidupan. Anak-anak yang menderita gizi parah menunjukkan keterlambatan dalam penguasaan bahasa. Malnutrisi protein juga dapat menyebabkan pematangan otak yang tidak teratur. Kekurangan gizi pada saat pertumbuhan bisa berakibat berkurang jumlah sel-sel otak sebanyak 15-20%. Nah, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami stunting. Jadi, stunting itu kondisi di mana karena asupan gizinya kurang seimbang pada masa periode emas atau periode kritis, ada pemendekan statur dan pertumbuhan yang tidak disebabkan oleh kelainan hormon atau penyakit tertentu. Nah, Indonesia itu termasuk dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di daerah Asia Tenggara setelah Timor Leste 50,5% dan India 38,4%. Nah, kita dengan ketiga itu 36,4% menurut Kemenkes pada tahun 2018. Nah, kondisi gizi global saat ini juga memperhatikan masalah malnutrisi. Malnutrisi adalah masalah universal dan menahan pembangunan dengan konsekuensi tidak dapat diterima manusia. Nah, dekade aksi nutrisi PBB 2016-2025 dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Sustainable Development Goal, memberikan dorongan global dan nasional untuk mengatasi malnutrisi dan mempercepat kemajuan. Kondisi gizi global memperhatikan malnutrisi karena malnutrisi itu pada dasarnya berakibat kepada generasi penerus bangsa. Jadi setiap bangsa yang memiliki malnutrisi akan mengalami perhambatan dan itu tidak baik. Nah, lalu ada estimasi dampak masalah gizi terhadap produktivitas. Produktivitas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Ya.
Tema sentral pembangunan nasional dalam GBBHN adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerja. Penting untuk adalah kecukupan gizi. Keadaan gizi kurang dapat menghambat aktivitas kerja yang akan menurunkan produktivitas kerja. Ya, ini dikarenakan jumlah gizi yang tersedia sangat mempengaruhi kemampuan kerja seseorang dan pertumbuhan mereka pada saat mereka masih kecil. Di mana energi tersebut diperoleh dari makanan sehari-hari dan bila mana jumlah makanan tersebut tidak mencukupi, energi didapat dari jaringan tubuh. Kurangan energi dan protein pada tahap awal menemukan rasa lapar. Nah, dalam jangka waktu tertentu, berat badan pasti akan menurun, disertai dengan menurunnya kemampuan kerja. Kekurangan yang berkelanjutan akan mengakibatkan keadaan gizi kurang dan gizi buruk. Bila tidak ada perbaikan konsumsi energi dan protein mencukupi, akan mudah terserang infeksi karena imunnya turun. Lalu ada defisiensi zat gizi besi yang dapat menimbulkan gangguan pada fungsi ketahanan imunologis, menurunkan konsentrasi belajar, konsentrasi kerja, dan lain-lain. Akibat defisiensi zat gizi besi pada dewasa pria dan wanita itu penurunan kerja fisik dan daya pendapatan dan juga penurunan daya tahan terhadap pelatihan. Ini dikarenakan zat gizi besi itu penting dalam transport oksigen di peredaran darah. Seorang dewasa yang telah bekerja keras tambah diimbangi dengan makanan bergizi yang dimakan setiap hari akan mengalami kekurangan tenaga, lemas, dan tidak bergairah untuk melakukan pekerjaannya dalam waktu pendek. Unsur penting yang dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia sehat, kreatif, dan produktif itu perbaikan konsumsi pangan dan peningkatan status gizi sesuai dengan atau seimbang dengan yang diperlukan tubuh.